Halo Sobat Komsos yang terkasih, selamat datang dalam program RUKE, Ruang Katekese Komsos Keuskupan Manokwari Sorong. RUKE kali ini kita akan membahas tentang sakramen, tobat, dan pendamaian. Kita mulai saja. Halo Romo, selamat pagi. Selamat pagi, Siska. Selamat pagi Romo. Ruang Katekese kali ini kita akan membahas seputar sakramen, tobat, dan pendamaian. Ya, baik Romo. Ya, Romo, mungkin bisa dijelaskan kepada saya dan Sobat Komsos di rumah, apa itu pengertian dari sakramen itu tersendiri? Ya, dalam gereja, sakramen adalah tanda dan sarana Allah menyelamatkan manusia. Jadi, paham yang dimengerti yaitu bahwa sakramen ini sesuatu yang kudus. Yang kudus itu dari Allah asalnya, dari Allah yang terbuka bagi manusia, dan Allah yang tak kelihatan itu menyelamatkan manusia atas cara yang khusus. Dan Allah memakai bahasa manusia, bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Nah, bahasa bukan cuma sebagai bahasa verbal, tapi cara dan jalan yang dimengerti oleh manusia, bersifat indrawi. Nah, sakramen tanda nyata, tanda yang tertangkap indera bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Dan dalam gereja, sakramen itu berarti menjadikan suci. Dunia dewa-dewi, dunia ilahi turun kepada dunia manusia untuk menyucikan dan menyelamatkan. Maka sakramen adalah tanda dan sarana Allah menyelamatkan manusia. Dan dalam gereja, sakramen itu ada 7. Kita kenal bersama bahwa sakramen itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, sakramen inisiasi. Ada 3 sakramen di situ, yaitu sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen penguatan. Lalu ada kelompok kedua, itu sakramen pelayanan, yang terdiri dari sakramen tabisan dan sakramen perkawinan. Dan kelompok yang ketiga adalah sakramen pemulihan atau penyembuhan, yaitu sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Nah, ini sakramen dan kelompok-kelompoknya, pengelompokannya. Iya. Ya, begitu. Jadi sakramen adalah tanda dan sarana Allah menyelamatkan manusia. Gitu. Baik Romo. Ya, Romo. Pertanyaan selanjutnya, apa itu sakramen tobat? Ya, kita kembali kepada yang akan kita bahas hari ini ya, Romo ya. Ya, sakramen tobat seringkali kita kenal dengan macam-macam nama. Ada yang namanya pengakuan, lengkapnya pengakuan dosa. Ada juga yang menyebutnya rekonsiliasi atau sakramen rekonsiliasi. Sebagian juga menyebutnya sakramen tobat atau sakramen pertobatan. Nah, itu nama-nama yang berbeda, tapi pada hakikatnya itu menampilkan tentang pemulihan, penyembuhan, pendamaian. Dan arah dari pemulihan dan pendamaian dalam sakramen tobat selalu 2, kepada Allah dan kepada gereja. Gereja sebagai persekutuan umat beriman. Dengan dosa Allah dirugikan, tapi juga relasi dalam persekutuan umat beriman juga dilukai. Oleh sebab itu, sakramen ini arahnya adalah kepada Allah dan kepada gereja. Kepada Allah dan kepada gereja ya, Romo ya. Iya, baik Romo, apa ajaran gereja tentang sakramen tobat itu sendiri, Romo? Apa ajaran gereja tentang sakramen tobat? Ya. Dalam Katekismus 1440, Katekismus Gereja Katolik 1440, secara eksplisit gereja mengajarkan bahwa dosa adalah terutama penghinaan terhadap Allah dan pemutusan persekutuan dengan sesama. Dosa itu merupakan terutama penghinaan terhadap Allah dan pemutusan hubungan dengan Allah. Ya.
penghinaan kepada Allah, dan dengan demikian orang juga memutuskan hubungan dengan Allah. Nah, dalam katekismus dalam nomor yang sama dikatakan pula bahwa serentak dosa itu merugikan persekutuan dengan gereja. Gereja yang dimaksud di sini adalah persekutuan umat Allah. Nah, oleh karena itu, pertobatan itu mendatangkan serentak dua hal. Mendatangkan pengampunan Allah dan pendamaian dengan gereja. Nah, sakramen pertobatan dan pendamaian ini menyatakan dan melaksanakannya dalam liturgi. Sangat jelas, padat, dan eksplisit gereja mau menyatakan bahwa dosa itu pemutusan hubungan, penghinaan kepada Allah, pemutusan hubungan dengan Allah, tapi serentak dosa itu merupakan tindakan yang merugikan hubungan persatuan dengan gereja. Oleh karena itu, pertobatan sekaligus terarah kepada dua hal, mendatangkan serentak pengampunan dosa dan pendamaian dengan gereja. Dan ini hanya terlaksana dalam upacara liturgi sakramen. Nah, itu yang diajarkan oleh gereja dalam Katekismus Gereja Katolik KGK nomor 1440. 1440. 1440 ya Romo ya. Nah, coba kita perhatikan bersama bahwa sebenarnya kita sedang hidup dalam suatu zaman di mana ada katekese yang tidak seimbang atau katekese yang kurang seimbang. Praktek katekese itu bukan cuma dari imam kepada umat, tapi juga katekese dari keluarga-keluarga, guru-guru, orang tua kepada anak-anaknya. Di mana letak kekurang seimbangan? Saya sering kali menemukan, dan kita bisa melihat, kalau anak ribut di gereja, orang tua akan bilang, jangan ribut, Tuhan marah. Jangan ribut, Tuhan marah ya Romo. Tuhan marah loh. Ya. Jadi yang ditekankan di sini soal kegeraman Allah, kemarahan Tuhan. Contoh yang lain juga banyak kali diungkapkan dalam pembicaraan-pembicaraan, juga dalam pengajaran-pengajaran tentang Allah adalah hakim. Apa tugas hakim? Menghukum. Menghukum ya Romo. Allah adalah hakim yang menghukum. Begitu kuat ditekankan tentang aspek ini. Tidak salah. Tidak salah mengatakan hal itu. Jangan ribut, Tuhan marah. Jangan lari-lari di gereja, Tuhan marah. Tuhan marah. Jangan melawan guru, Tuhan marah. Jangan melawan orang tua, Tuhan marah. Terbangun gambaran yang negatif tentang Allah, terbangun gambaran yang kurang seimbang tentang Allah. Pengajaran-pengajaran itu tidak salah, cuman kurang seimbang. Nah, padahal Allah memang benar mempunyai sisi itu, tetapi ada sisi lain juga dari kealahan, yaitu Allah yang berbelas kasih, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Sisi ini kurang mendapat penekanan dalam pengajaran-pengajaran, baik terhadap anak-anak di rumah, baik secara formal di sekolah, misalnya di gereja, di sekolah minggu, tapi juga secara non formal, orang tua kepada anak, cerita nenek kepada cucu. Nah, kita menghadapi pengajaran atau praktek yang seringkali kurang seimbang, yang membangun paham juga yang kurang seimbang tentang Allah. Ya, jadi ini realita yang terjadi di sekitar kita. Iya. Terkait dengan sakramen tobat. Ya, dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sekian-sekian. Iya, Romo. Nah, dikatakan di situ bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia baik adanya. Manusia diciptakan secitra, segambar dengan Allah. Imago Dei. Dan Allah memberikan kepada manusia kuasa atas dunia dan atas seluruh ciptaan. Begitu mulia, manusia diciptakan secara mulia, dan kepada manusia
diberikan kuasa yang sangat besar, dan kuasa itu tidak diberikan kepada yang lain-lain. Tetapi dosa merusak semua tatanan itu. Alam ciptaan dirusak oleh manusia, merusak juga relasi antar ciptaan satu dengan ciptaan yang lain. Dosa juga merusak terutama relasi antara Allah dan manusia. Demikian. Nah, kita lihat bahwa kekuatan jahat, kuasa dosa masuk ke dalam dunia, ke dalam kehidupan manusia, dan mengambil macam-macam bentuk dalam rupa-rupa wujud. Kekuatan dosa masuk. Nah, manusia juga jatuh ke dalam kuasa dosa, jatuh dalam dosa. Namun, hakikat dirinya sebagai makhluk yang secitra dengan Allah, yang segambar dengan Allah, makhluk yang bermartabat luhur, tidak hilang. Tidak hilang ya Romo. Ya. Memang benar bahwa ada kuasa dosa, tetapi martabat manusia sebagai yang secitra, diciptakan secitra dengan Allah, segambar dengan rupa Allah, hakikat itu tidak hilang oleh dosa. Ya. Dosa bukan hanya merusak manusia pertama. Iya, Romo. Ya. Manusia bukan hanya merusak ciptaan, tapi juga merusak kemanusiaan dan merusak relasi antara manusia dengan Allah. Manusia sepanjang zaman, kemanusiaan sepanjang zaman dirusak oleh dosa. Jadi dosa bukan hanya merusak manusia pertama yang dalam kitab suci kita sebut sebagai Adam dan Hawa, tapi juga merusak kemanusiaan keseluruhan. Oleh karena itu, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa. Siapapun dia dilahirkan dalam dosa. Dosa. Iya. Nah, di sini sebenarnya kita perlu menyadari diri bahwa terlahir sebagai manusia itu berarti terlahir sebagai pendosa. Terlahir sebagai manusia berarti terlahir sebagai pendosa ya Romo ya? Begitu. Baik Romo. Ya Romo, selanjutnya boleh saya lanjut ya? Mungkin Romo bisa jelaskan kepada saya dan Sobat Komsos yang menonton podcast ini apa hubungannya sakramen baptis dan sakramen tobat, Romo? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang menonton podcast ini. Sakramen tobat itu mempunyai keterhubungan dengan sakramen baptis. Dalam kitab hukum kanonik Kanon 849 tentang sakramen baptis, di gereja mengajarkan bahwa baptis itu merupakan pintu kepada sakramen-sakramen yang lain. Dan baptis itu mutlak perlu bagi keselamatan. Dalam kanon 849 tersebut juga dikatakan bahwa baptis itu harus terjadi secara eksplisit atau sekurang-kurangnya terjadi secara kerinduan. Secara kerinduan ya Romo ya. Tapi ini yang penting bahwa baptis itu dengan baptis manusia dibebaskan dari dosa, dihapuskan dari dosa-dosa. Dengan baptis seseorang itu diangkat menjadi anak Allah. Dengan baptis seseorang itu dipersatukan dengan persekutuan gereja. Dan dengan baptis seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Ada penjelasan lanjut? Ada penjelasan lanjut ya Romo ya. Tapi pokok yang penting di sini adalah bahwa pembaptisan dan sakramen tobat mempunyai hubungan, yaitu bahwa baptis menghapuskan dosa-dosa. Ada dua jenis dosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi.
kedua dosa itu, kesalahan-kesalahan manusia apapun, dengan baptis semua dihapuskan. Manusia diciptakan secara baru sebagai makhluk yang tertebus. Nah, saya sangka di sini letaknya hubungan antara pengampunan dosa dan sakramen baptis. Memang dalam Kanon 849 dikatakan ada pengajaran yang lebih panjang, misalnya baptis merupakan meterai yang tak terhapuskan, bahwa itu hanya dapat diterimakan satu kali untuk seumur hidup dengan rumusan-rumusan yang sama, mempergunakan air yang sungguh-sungguh air. Tapi pokok penting di sini adalah baptis menghapuskan dosa. Begitu ya, nah, Romo ya. Itu hubungan antara pengampunan dosa dan baptis, ya. Nah, memang kita bisa juga mengetahui bahwa dengan menerima sakramen baptis, semua dosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi, sampai dengan saat itu, Iya, Romo. Sampai dengan penerimaan baptis, ya, itu terhapuskan. Manusia dicipta baru kan, diangkat menjadi anggota keluarga Allah sebagai makhluk yang baru. Bahwa kemudian besoknya, lusanya dia jatuh dalam dosa, itu soal lain. Sudah masuk dalam kategori dosa pribadi. Ya. Jadi penghapusan dosa hanya sampai terjadi sampai pada waktu baptis. Ya, Romo ya. Dalam teologi gereja dikenal dengan apa yang disebut dengan natura pura, kodrat yang murni. Karena pembaptisan, karena penciptaan, maka manusia ada dalam suatu kodrat yang murni. Tetapi karena dosa, maka manusia jatuh, kodratnya turun. Ya. Tetapi berkat penebusan Allah, ya, Romo. Manusia diangkat jauh lebih tinggi dari natura pura ini. Manusia diangkat jauh lebih tinggi dari keadaan penciptaan sebelumnya. Keadaan di mana dia diciptakan. Maka dalam upacara lilin Paskah, pujian Paskah, atau seringkali juga disebut exsultate, ya. Salah satu bagian di situ diungkapkan, oh felix culpa, oh dosa yang menguntungkan, oh dosa yang mujur. Karena dengan dosa itu belas kasihan Allah kepada manusia menjadi jauh lebih besar. Ya, oh felix culpa, oh dosa yang dosa yang menguntungkan, dosa yang mujur. Begitu. Karena dosa, manusia jatuh dalam dosa, Allah punya kasih sayang jauh lebih besar dari kemarin-kemarin. Gitu. Begitu ya, Romo ya. Ya. Jadi ini sedikit hubungan antara sakramen baptis dan sakramen tobat dan pengampunan. Ya, Romo ya. Sakramen baptis menghapuskan semua dosa, dosa apapun, baik dosa asal maupun dosa pribadi dihapuskan. Sampai dengan saat penerimaan baptis, dan sakramen tobat akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sesudah baptis tersebut. Baik, Romo. Ya, terima kasih Romo penjelasan untuk kita sejauh ini. Pertanyaan selanjutnya nih Romo, bisa dijelaskan tentang sakramen tobat dan pendamaian ini yang dihubungkan dengan cerita tentang anak yang hilang yang terdapat dalam Injil Lukas bab 15 ya Romo ya? Ya. Iya. Dalam kitab suci ada banyak sekali kisah, cerita yang bercerita tentang belas kasihan Allah, yang bercerita tentang kemurahan hati dan kasih sayang Allah kepada manusia. Salah satu di antaranya adalah kisah atau perumpamaan tentang anak yang hilang. Ini bukan peristiwa kehidupan, bukan sesuatu yang real terjadi pada waktu itu, tetapi cerita, kisah yang dipakai oleh Yesus sebagai pengajaran. Sederhananya begini, ringkasnya dari kisah Injil Lukas bab 15, persisnya pada ayat 11 sampai 30 sekian. Seorang bapa mempunyai 2 anak laki-laki.
anak yang bungsu kemudian meminta kepada bapaknya, "Bapak, berikan harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu bapaknya berikan, anak itu jual semuanya dan dia pergi merantau ke tempat yang jauh. Iya. Tapi apa yang terjadi? Semua yang dia punyai, yang sudah dia jual, perlahan-lahan hilang, menguap, satu persatu habis. Habis, ya. Sampai pada satu waktu tertentu dia harus mempertahankan hidup, dia bekerja pada orang yang memelihara babi, lalu dia memakan ampas babi. Ya, sangat sopan memakai kata ampas babi. Tapi maksudnya itu kotoran babi. Iya, siap. Makan ampas babi pun tidak diberikan. Lalu dia sadar, di rumah bapakku ada begitu banyak orang yang makanannya berlimpah-limpah. Oh, aku akan kembali kepada Bapa, aku akan pulang kepada Bapa dan akan bilang, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikan saja saya sebagai orang upahan." Tapi dia bukan cuma diam di tempat. Dia berdiri dan pergi pulang kepada bapaknya. Ketika pulang, ya bapaknya dari jauh sudah lihat-lihat. Dia mengenali ada unsur dirinya dalam diri anak itu. Maka meskipun mata mungkin sudah rabun, kabur-kabur agak kejauhan, jalannya sudah tidak baik, mungkin juga hanya pulang pakai kolor saja, tidak mandi sekian hari. Iya, Romo. Bapak itu lari menjemput di pintu gerbang, merangkul anak itu. Bukan makian, bukan pukulan, bukan ditendang, tapi dengan tangan terbuka dia menerima anak itu. Tanpa kata, diam menyatakan penerimaan. Anak itu yang kemudian bicara. Justru apa yang terjadi sangat mengherankan. Bapak itu bilang kepada pelayan-pelayan, orang-orang yang juga turut lari menjaga bos ini. Siapkan, ambil itu cincin, ambil itu baju yang terbaik, ambil itu sepatu yang bagus, potong, sembelih kerbau, kita bikin pesta malam ini. Karena anakku yang hilang telah didapat, dia telah mati dan hidup kembali. Dan mereka berpesta, bersukacita. Tapi anak yang sulung, dia pulang dari kebun, ada apa ini, rame-rame ini? Oh, salah satu orang bilang, itu adikmu telah kembali, bapakmu bikin pesta. Dan anak ini tidak mau masuk. Akhirnya bapak lagi yang keluar. Tadi bapak keluar rumah jemput anak yang sulung, yang bungsu. Sekarang dia keluar untuk jemput anak yang sulung. Semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Mari masuk bersukacita. Lihat, seperti itulah Bapa Sorgawi. Bapa yang menerima anak yang bungsu, yang kelakuannya seperti itu, dan Bapa yang sama juga menerima anak yang sulung, yang kelakuannya seperti itu. Jangan pikir anak sulung itu anak baik. Baik anak bungsu maupun anak sulung itu anak jelek loh. Dua-duanya pendosa. Karena dua-duanya mempunyai satu hal yang sama. Tidak sadar akan kebaikan Allah. Tidak sadar akan kebaikan dan kemurahan hati bapaknya. Anak yang bungsu, dia menjual harta milik dan habis semuanya. Anak yang sulung juga begitu. Dia tinggal sama-sama dengan bapaknya tapi tidak menyadari bahwa semua milikku adalah milikmu. Kenapa kamu harus iri dengan adikmu? Bapa yang murah hati, terbuka bagi semua anaknya, dan kedua-dua anaknya itu, dua-dua harus bertobat. Harus bertobat dari tindak. Nah, kisah perumpamaan tentang anak yang hilang ini sangat mencerminkan tentang sisi lain dari Allah. Allah itu bukan cuma yang marah dan menghukum, tapi juga yang berbelas kasih, yang membuka tangannya, yang mempersilahkan, mari datang. Bahkan dia sendiri yang pergi, dia sendiri berinisiatif menjemput. Dia sendiri menjadi penghubung antara satu dengan yang lain. Dia membangun jembatan
supaya relasi yang rusak dan terputus terbangun kembali. Seperti itulah Allah yang dijumpai dalam sakramen tobat. Seperti itu ya Romo ya. Ya. Baik Romo. Romo selanjutnya nih bisa dijelaskan untuk saya dan tentunya sobat-sobat Komsos yang menyaksikan podcast ini, jenis-jenis dosa apa saja dan apa alat ukur pada waktu itu untuk itu. Jenis-jenis dosa, kita bisa melihat dosa dari berbagai sudut pandang. Iya. Salah satu sudut pandang yang bisa dipakai untuk menjawab jenis-jenis dosa yaitu dosa ringan dan dosa berat. Tapi ingat, dosa adalah dosa. Dosa tetaplah dosa. Bahwa dia ada dosa berat, dosa ringan, ya tetap itu adalah dosa. Tapi itulah dosa ya Romo ya. Tapi begini, di mana letak alat ukur untuk mengatakan dosa berat atau dosa ringan? Jangan pikir bahwa bunuh semut dosa ringan, bunuh gajah dosa berat. Dosa berat. Jangan mengukur dengan itu ya Romo ya. Curi uang 100.000 dosa ringan, curi uang 1 miliar itu dosa berat. Iya. Bukan begitu alat ukurnya. Bukan begitu ya Romo. Bukan angka-angka itu yang menjadi alat ukur. Iya. Atau bukan besar. Nah, ada beberapa petunjuk yang dapat kita pakai dan masing-masing mengukur pada dirinya sendiri tentang dosa ringan dan dosa berat itu. Alat ukur pertama, niat atau niatan. Berarti sesuatu yang ada dalam diri saya, dalam hati masing-masing pelaku. Kalau orang sudah mulai dengan niat jahat, niat yang buruk, berbeda dengan orang yang melakukan tanpa niat. Kebetulan. Contoh, saya berniat mencuri mangga orang. Berbeda dengan saya kebetulan lewat di bawah pohon mangga dan lihat, ada buah. Pas saya lapar. Belum makan dari pagi. Dan iseng ambil. Memang sama-sama mengambil milik orang, tetapi niatan berbeda. Niatan berbeda ya. Sesuatu yang kalau dalam hukum biasa disebut mens rea. Artinya niat jahat yang sungguh-sungguh terbentuk sebelum tindakan dilakukan. Itu kategori pertama atau alat ukur pertama yang bisa kita jadikan sebagai alat ukur. Yang kedua, sarana atau jalan atau cara. Sarana apa yang kita tempuh? Yang kita pakai untuk tindakan itu. Cara, jalan apa yang kita pakai untuk itu? Ya. Yang ketiga itu tujuan. Ya, tujuan berarti ada di luar sana, bukan di dalam saya, bukan di dalam diri pelaku, tapi ada di luar diri pelaku. Tujuannya apa? Ya. Dan yang keempat adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan atau perbuatan tersebut. Nah, empat ini menjadi alat ukur penting. Niatan, sarana atau jalan atau cara yang ditempuh. Lalu tujuan yang mau dicapai. Lalu kemudian apa dampak atau akibatnya ya. Contoh. Ini contoh buruk. Karena bicara dosa kita akan berbicara tentang contoh yang buruk. Ya. Seseorang si A berniat untuk mengambil uang yang ada di rumah tetangga.
Nah, memang berniat mencuri. Apa yang dia buat? Merusak pintu, merusak pintu, membunuh orang, menyiksa yang lain, lalu membuka lemari dan mengambil. Lihat ya, jalan yang ditempuh, pengerusakan dan pembunuhan. Tujuan, oh dia mau ambil itu lalu kemudian jual dan bagi-bagi kepada orang-orang miskin. Nampaknya tujuan ini baik, tetapi jalan yang ditempuh itu jalan yang buruk. Maka ini merupakan dosa. Bahkan mungkin harus dikategorikan sebagai dosa berat. Apalagi misalnya yang dibunuh itu bapak keluarga, anak-anaknya balita, ibu keluarga, disiksa sampai mengalami cacat permanen. Lihat ya, dampak yang diakibatkan. Anak balita 1, 2, 3, 4 menderita seumur hidup loh. Nah, ini dampak. Ini dampaknya ya Romo ya. Dampak. Jadi contoh lain. Saya tidak mau mengatakan bahwa mencuri itu boleh, tapi hanya untuk menegaskan secara ekstrim tentang dosa berat dan dosa ringan ini. Apakah mencuri uang 100.000 itu, mencuri uang 1 juta itu, mencuri uang 100.000 dan mencuri uang 1 juta, mana yang dosa besar, mana yang dosa kecil? Mana yang dosa berat, mana yang dosa ringan? Jangan pikir bahwa 100.000 oh dosa ringan. 1 juta oh dosa besar, dosa berat. Iya. Belum tentu. Belum tentu ya Romo ya. Saya kasih contoh kecil ya. Mencuri uang 100.000 pada seorang janda nenek tua yang tidak punya harta lain selain uang itu, dan dia mau pakai untuk beli makan dan beli obat. Dia tidak beli obat, besok dia meninggal. 100.000 loh. 100.000 ya Romo. Dan kita mau mencuri uang 100 juta pada seseorang yang konglomerat kaya besar. Kehilangan uang 100 juta tidak menggoyahkan hidup si orang kaya itu. Si orang kaya itu ya Romo. Maka dampak yang diakibatkan itu tidak sebesar dengan mencuri uang 100.000 pada seorang nenek janda tua yang hidup sebatang kara, yang selesai dia makan, selesai dia minum obat atau tidak minum obat dia mati. Kita ambil itu berarti mengambil hidupnya. Mengambil hidupnya. Ya. Coba lihat dampak yang diakibatkan. Ambil uang 100 juta pada seorang kaya, konglomerat besar, tidak berdampak apa-apa bagi hidupnya. Tapi nenek ini kehilangan 100.000, itu berarti kematian. Nah, coba lihat bahwa dampak yang diakibatkan ternyata berbeda. Jadi jangan pikir, oh 100.000, itu dosa kecil. Oh 100 juta, itu dosa besar. Bukan. Jadi ingat, niatan. Salah satu dari keempat alat ukur ini menjadi negatif, maka keseluruhannya menjadi negatif. Dosa berat. Dosa berat ya Romo ya. Niatan, cara atau sarana atau jalan yang ditempuh, tujuan yang dipakai, tujuan dari perbuatan itu, lalu kemudian akibat atau dampak yang diakibatkan. Memang ada kategori lain untuk menilai jenis-jenis dosa, misalnya dosa yang mendatangkan kematian, atau seringkali juga dosa kekal, dosa yang mendatangkan kematian. Nah, ada banyak macam. Ada macam kategori, tapi untuk saat ini saya mau menjelaskan tentang dosa berat dan dosa ringan, dan alat ukurnya 4 hal ini. Salah satu dari 4 ini cacat, maka cacatlah keseluruhan. Salah satu ini cacat, maka dosa itu menjadi dosa berat. Begitu ya. Nah, dosa berat dihapuskan lewat sakramen tobat. Tadi sudah sedikit disinggung. Gereja memang mengajarkan bahwa ada juga dosa-dosa ringan yang terhapuskan lewat 2.
yaitu lewat perbuatan amal kasih, ya, lewat perbuatan amal kasih, perbuatan-perbuatan baik, iya Romo. ya, dan juga lewat doa dan tobat. Ya. Kalau di awal perayaan Ekaristi itu kan ada tobat, Iya, ada tobat dan ada absolusi, tapi itu bukan absolusi sakramental. Maka jangan berpikir bahwa saya sudah hadir dalam misa, di awal misa ada tobat. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Oh, saya punya dosa terampuni. Iya, terampuni, tapi hanya dosa ringan. Hanya dosa ringan ya Romo ya. Tidak langsung bukan dosa-dosa kita dosa-dosa langsung berat lain itu yang tadi alat ukurnya 4 itu tidak terhapuskan lewat absolusi itu. Karena itu bukan absolusi sakramental. Dosa berat dihapuskan lewat upacara sakramental. Maka butuh absolusi sakramental. Dosa ringan tidak butuh absolusi sakramental. Perbuatan baik, amal kasih dan doa itu bisa menghapuskan dosa ringan. Baik, Romo. Seperti itu ya Romo ya. Iya. Romo, selanjutnya saya pernah dengar tentang ekskomunikasi. Kira-kira ekskomunikasi itu apa dan dosa seperti apa itu? Lalu bagaimana itu dapat dipulihkan? Mungkin Romo bisa dijelaskan untuk saya dan tentunya untuk sobat-sobat Komsos KMS Sorong yang pada saat ini menyaksikan podcast ini. Silakan.